Ini kalau ini jadi areal peternakan, bawahnya Bengawan, bawahnya Bendungan. Ya. Bengawan Solo. Iya itu. Ini. Itu Bengawan Solo. Oh, anak sungai ya? Enggak, Pak. Bukan Bengawan Solo, Bengawan Solo. Bengawan Solo sama ini kan kemarau. Masih di bawahnya tebing. Ya, maksudnya Oh ya naik. Tiap desa nanti sudah ada rencana. Nanti kalau dibentuk otomatis sumurnya naik lagi. Mas itu punya karetika juga itu, pohon-pohon itu. Sebelah Bengawan itu. Mana Pak? Nah kelihatan itu sebelah Bengawan. Itu udah Ngawi. Sudah seberang Ngawi lah. 67 dan Itu persilnya ya? 165 itu petak di kawasan hutan. Satu petak sekitar 40-50 hektar itu. Itu batas alam. Nah ini kita di 166, tadi yang kita kunjungi ke sana 165. Udah bendera tadi. Ya, nah sepanjang jalan kita melihat tanaman jati, mungkin campur dan jagung. Ini kan 164, 167. Itu nanti rumput bisa kemana-mana, sini kemana. Ya, usulannya ini sudah ini desa-desa Ngelebak dan lain sini. Enggak, usulannya yang anak-anak muda sini kan yang mungkin dibikin wisata apa gitu kan. Kalau ada boleh. 1, 2, 3. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita lanjut untuk meninjak lanjuti MOU antara UGM, Pemda Blora dan juga PT ABGS meninjau lokasi yang ada di Desa Megeri, Kecamatan Keradenan. Lokasinya ini lebih dekat dengan Ngawi. Kalau dari alun-alun Ngawi ya kira-kira sekitar 1/4 jam saja. Nah, ini dengan Pak Wakil Rektor Prof. Jagal kita meninjau lokasi yang akan dijadikan untuk pilot project percontohan peternakan terpadu ini. Kira-kira gimana Prof tanggapannya setelah mengunjungi Desa Megeri ini, feelingnya gimana Prof? Ini ada juga Pak Kepala Desa, ini ada juga tokoh pemudanya ini Mas Ilham, ini yang siap untuk mendukung program nantinya ke depan ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami meninjau lokasi yang ada di Desa Megeri ini, kami berkesimpulan bahwa daerah ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai pusat peternakan, sebagai percontohan nantinya dua lokasi tadi yang Pak Bupati sampaikan. Kemudian nanti akan kami kaji lebih detail lagi secara teknis dan juga menyiapkan SDM yang ada di sini seperti adik-adik ini, Mas Ilham, untuk di training di UGM, kemudian juga adik-adik yang lain. Kemudian kami juga menyiapkan infrastruktur yang lainnya tadi. Mudah-mudahan Megeri bisa menjadi maju, Blora menjadi sejahtera. Amin. Jadi kita tadi di mobil cerita sama Pak Warek bahwa tidak hanya dari peternakannya saja, kita juga akan mengkaji dari sisi pariwisatanya dan juga pengembangan ekonomi yang lainnya. Ini nanti kita minta untuk UGM bisa menerjunkan tim dari hulu ke hilir, dikaji secara komprehensif. Kira-kira seperti itu Pak Warek ya. Ditambah nanti ada rekan kami dari mitra dari Mas Dandung, Komut PT ABGS, gimana kira-kira ini? Feelingnya ini sebagai beliau ini pengusaha, jadi melihat potensi tadi lahan-lahan ini yang sekarang ini belum optimalkan ini nanti ke depan kita maksimalkan kira-kira seperti apa? Putra Blora juga ya? Iya, Putra Blora. Ya terima kasih Pak Bupati udah dikasih kesempatan gitu ya, kami sebagai investor, sebagai swasta lah, private sector yang digandeng oleh UGM juga sebagai expert timnya, kemudian Pak Bupati sebagai regulator. Nah kita harapkan ini adalah langkah awal untuk kita memulai sesuatu, namanya juga usaha, pasti effort pertamanya akan berat. Dan kalau sepintas nih ya, kalau lihat lahannya, kemudian ketersediaan air, sampai ini potensinya luar biasa. Kalau kita coba lihat, kebetulan saya beberapa kali ke, mungkin contoh ya di Australia gitu ya, justru airnya susah, tapi ternyata mereka bisa bikin jumlah sapinya lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Nah apalagi ini lahannya ada, airnya tersedia, tinggal diperlukan teknologi. Nah ini yang penting Pak, jadi kalau nggak ada teknologi tentunya nggak bisa. Satu, teknologi secara teknisnya sendiri, bahwa tanah pasti butuh air dan air udah tersedia, tinggal bagaimana caranya mengangkat itu sehingga kecukupan air terpenuhi. Kemudian tentunya teknologi dari peternakan sendiri, saya pikir UGM sudah menyediakan expertnya. Nah kita harapkan ini semua stakeholder bersinergi, dan kita harapkan mungkin dalam waktu setahun kita memulai sesuatu yang simple, 2 tahun, 3 tahun, kita harapkan mungkin dalam pikiran kita 3 atau 4 tahun sudah mulai kelihatan hasilnya. Jadi jangan buru-buru setahun bisa, tentunya tidak.
Jadi kita butuh kesabaran, ini adalah sesuatu yang harus di-sustain, continue, dan effortnya step by step, jangan sampai nanti justru salah langkah. Dan itulah kita perlu kerjasama, kooperasi dari keahlian, regulasi, dan juga tentunya planning bisnis yang bagus. Karena bagaimanapun juga kalau ini dikelola secara tidak bisnis, nanti sustainable-nya jadi repot. Nah, kita harapkan dengan adanya private sector, sustainable dari effort ini akan berlangsung untuk waktu yang lama, dan tentu tujuannya satu untuk Blora sendiri dan juga untuk masyarakat sekitar. Mungkin gitu Pak Bupati, kita harapkan ini langkah awal. Semoga ini berlanjut ya. Siap. Pak Kades, mohon dukungannya karena Bapak yang punya daerah sini, yang berkuasa ini effortnya. Karena kalau kami datang tidak disupport oleh masyarakat, selesai Pak kita Pak. Nggak ada gunanya kita. Itu mudah nanti kita sekolahkan di UGM ini. Nah, ini ada Pak Ali Aksus. Bude, ada Bude juga ini tadi udah saya sampaikan. Kita itu mengulang tempat di mana kita kepanter di sini nih. Itu bekas mobil itu, ban mobil kita. Ini bawa mobil Bapak ini. Yang sana udah yang ada benderanya? Sudah. Udah ke sana tadi? Udah. Udah lihat yang ada bendera? Sudah jadi. Sama itu dia kan agak tinggi toh. Nanti kalau mau Kampungnya kayak di sini, sekeren. Kabupaten masuk dari sini. Oke, udah tergambar ya? ya. Nanti kita dalami Pak. Siap. Makanya dipilih di mana ketika mobil berhenti, itulah tempat yang harus dibangun. Apa jalannya?